Bayangkan, membeli rumah impian dengan harapan hidup yang lebih baik di lokasi yang strategis dengan fasilitas lengkap yang dijanjikan. Namun setelah beberapa waktu, apa yang diterima justru sebaliknya. Inilah yang dirasakan oleh warga perumahan Bagendit Citraland di Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Warga yang awalnya tertarik dengan tawaran menggiurkan kini merasakan kekecewaan yang mendalam. Fasilitas umum dan sosial yang dijanjikan pengembang mulai dari ATM hingga sarana ibadah belum terwujud hingga kini. Janji akses masuk otomatis dengan kartu canggih, tanah pemakaman yang belum terrealisasi hingga sistem drainase yang buruk. Semua menyisakan tanya besar saat hujan datang, rumah-rumah yang berada di bawah perumahan terendam banjir karena aliran yang tak tertangani dengan baik, bahkan warga harus bersuadaya untuk memasang PJU karena pihak pengembang tidak menepati janjinya. Masjid yang dibangun oleh pengembang roboh dan lagi-lagi pengembang tak kunjung bertanggung jawab. Dengan usaha keras warga pun kini bersuadaya memperbaiki masjid yang roboh. Apa yang sebenarnya terjadi di balik janji-janji tersebut? Dan bagaimana nasib warga yang kini tengah berjuang memenuhi kebutuhan dasar mereka di perumahan ini? Di luar studio saya sudah terhubung dengan Denny Gartiwa yang akan melaporkan di lokasi perumahan Bagendit Citraland yang dikeluhkan warga perumahan. Denny Gartiwa, silahkan untuk melaporkannya. Ya, baik Linda Luciana, saya saat ini berada di Kecamatan Banyuresmi, tepatnya di perumahan Bagendit Citraland, di mana di pinggir saya atau di samping saya adalah warga perumahan daripada Bagendit Citraland, dan saya akan berbincang-bincang terkait permasalahan yang ada saat ini dikeluhkan oleh beberapa ataupun semua warga yang ada di perumahan Bagendit Citraland. Ibu dengan siapa, mohon maaf Ibu? Ibu Sari. Ibu Sari, Bu, bisa diceritakan keluhan apa yang saat ini menjadi permasalahan di warga perumahan Bagendit Citraland ini, Bu? Ya, terima kasih Pak. Saya Ibu Sari. Kebetulan saya kan bendahara ya di Perum Bagendit Citraland ini ya, sekaligus sebagai kalau ketua forumnya. Kebetulan kan kita ada pembentukan forum ya Pak, cuman nggak hadir ketua forumnya. Kebetulan saya bendahara, tapi sekaligus mencakup saya ngurusin semua ya Pak di sini. Jadi tetek bengeknya saya yang ngaturin. Nah, kebetulan permasalahan di sini tuh yang signifikan itu tentang fasilitas umum ya Pak yang belum terpenuhi 100%, terutama masalah pemakaman ya Pak yang menjadi kontroversi di sini. Itu juga yang menjadikan warga-warga yang sudah menetap di sini masih memakai alamat domisili lama, karena mereka beralasan tidak mau pindah ke sini karena belum ada pemakaman umum ya kan Pak. Itu riskan sekali. Terus selain pemakaman umum juga drainase ya Pak, pembuangan air itu kan kita tidak tahu muaranya sampai kemana, karena selama ini juga kami perhatikan air itu jatuhnya ke bawah Pak, ke jalan raya. Dan itu juga udah beberapa kali ada keluhan juga dari warga yang di bawah. Jadi mereka tuh komplain ya Pak, rumahnya beberapa kali kebanjiran ya Bu. Oh, kebanjiran ya? Jadi jatuh limpahan dari air kita gitu. Rumah mereka tuh yang terutama yang di bawah itu kebanjiran. Jadi komplain, terutama waktu itu komplainnya ke ibu, katanya Bu, ini gimana air dari Perum kok maksudnya tumpah ke saya gitu, kebanjiran beberapa kali. Bu, nah itu kalau ruang terbuka hijaunya ada, Bu? Ada sih di belakang, tapi itu pun juga Pak masih terbengkalai. Dan itu pun sekarang jadi indah itu sama saya juga Pak, dikondisikan kemarin dirapihkan itu. Jadi sekarang ya alhamdulillah kemarin tuh udah bisa dipakai buat acara Agustusan. Itu bukan dari developer yang ngurusin, itu kebetulan dari ibu. Pembersihan lingkungan juga dari saya juga sebagai pengurusnya kan, pembersihan. Jadi apa yang dijanjikan oleh pihak developer itu tentang PSU itu berapa persen Bu yang terrealisasinya? Berapa persen ya? Yang nggak ada itu, yang menjadi masalah itu drainase. Terus pemakaman umum. Kemudian ruang terbuka hijau. Nah Bu, masjid ini kan, oh iya, itu kan salah satu fasilitas umum. Masjid juga waktu itu udah jadi Pak, itu pun juga atas desakan warga ya, karena warga saat itu tuh pengen cepet-cepet bisa taraweh gitu, menikmati taraweh. Tetapi ya itu maksudnya dengan keadaan yang yang seadanya seperti itu, akhirnya kemarin kan rusak tuh Pak, ambruk ya, rubuh. Ya, akhirnya kita minta pertanggungjawaban ke pihak developer juga nggak ada, malah pihak developernya meminta ke pihak
apa namanya pemborong, tapi kan nggak ada realisasi sampai sekarang. Akhirnya ya alhamdulillah Pak, ada pihak ketiga dari seorang dermawan yang bisa sekarang melanjutkan pembangunan gitu Pak. Kondisi masjid itu diserahkan ya, dibangun oleh dia itu belum ada kaca, Bu. belum ada segala macam. Ini terkait tentang PJU ini, sepertinya PJU-nya kayaknya PJU swadaya masyarakat saya lihat ini. Iya Pak, kebetulan kan saat itu saya sebagai pengurus di sini sebagai ini ya. Waktu itu PJU di sini tuh masih pada gelap Pak, udah kayak di apa belum ada penerangan. Nah, saya belum ada penerangan belum ya ada, dari developer belum ya. ada. Waktu itu teh masih kosong, 12 tiang tuh masih kosong. Nah, kami tuh inisiatif ada iuran kan. Ya. Nah, kami dari sisa uang kas itu saya sendiri tuh masang 12 tiang tahu Pak. Oh, Itu jadi ini lampu. swadaya masyarakat, Swadaya masyarakat. warga perumahan ya. Iya. Terus Bu, apa sih yang dijanjikan pertama kali Ibu melihat ataupun ada marketing ya yang menyodorkan perumahan ini? Apa pertama kali yang dijanjikan oleh mereka? Selain apa ya fasilitasnya dekat dengan jalan raya ya Pak, waktu itu kan mau ada pemakaman, PJU juga yang bagus gitu, terus ada mau ada pembangunan ATM, akses masuk juga mau pakai yang canggih, katanya pakai kartu dan lain-lain. Itu yang dijanjikan mereka ke Ibu. Pihak, ya konsumen Ke kami, konsumen makanya lah kita ya. tertarik selain kan kita dekat dengan fasilitas itu tuh wisata situ Bagenit ya. Bagenit. Ya itu mereka menjanjikannya seperti itu, tapi sampai saat ini belum ada realisasinya. Berarti gitu. tidak ada buktinya ya. Betul. Dan warga sini atau warga perumahan ini sangat kecewa Ibu. Ya, Apa kecewa Bu sekali. tuntutan Ibu kepada para pengembang yang membuat Ibu kecewa gitu ke pengembang ini? Ya kalau bisa mah semua kewajiban-kewajiban mereka yang belum dipenuhi itu kalau bisa mah ya dilaksanakan lah Pak, sesuai dengan janji-janji yang mereka waktu itu kemukakan kepada kami sebagai konsumen. Makanya kan kita mengambil di sini, terutama fasilitas umumnya itu yaitu pemakaman umum itu ya Pak, yang sangat penting ya. Yang sangat penting. Karena itu wajib ya. Iya betul. Karena belum sama sekali belum ya. ada sama sekali. Kita waktu itu juga udah menuntut kepada pihak developer kan, kita udah mengajukan beberapa surat dan lain-lain. Tidak ada realisasi Tidak ya ada Pak. tanggapan ya. Tidak ada tanggapan. Bu, tadi berbicara cashback apa itu Bu cashback Bu? Ya itu cashback waktu itu kan kita pas mengambil ke sini kan dijanjikan Bu, uang muka DP sekian, nanti kan ada katanya subsidi dari pemerintah seharga 4 juta. Nah misalkan kalau sekarang kita pakai DP-nya pakai uang kita, nanti ada cashback 4 juta, nanti akan masuk ke rekening kita selama 3 bulan. Nah saat itu setelah 3 bulan, nggak 3 bulan sih lebih malah Pak, baru ada realisasi ya cashback itu masuk ke rekening kita. Tapi setelah sekian detik juga langsung didebit lagi Pak, nggak ada lagi itu uangnya. Nggak ada lagi uangnya. Nah Bu, Ibu kan cerita juga nih kemarin itu ada kunjungan daripada Badan Pemeriksa Keuangan ya Bu ya, ke Ibu. Iya. Apa katanya Bu? Yang diinformasikan ke Ibu ketika mereka mau datang ke sini? Dari pihak developer cuman meminta ke Ibu tolong informasikan ke warga mau ada audit dari BPKRI sama Kementerian Keuangan seperti itu. Nah kemarin kebetulan saya pas hari Kamis itu ada, tapi dari pihak BPK sama Kemenko itu tidak ada tanya jawab langsung ke warga. Tidak ada ya? Tidak ada. Cuman moto-moto aja ya? Cuman moto-moto aja, mereka keliling. Kalau seandainya ya ada tanya jawab ke warga, mungkin BPK Badan Pemeriksa Keuangan dan Menko itu mungkin tahu ya keluhan-keluhan warga Bu ya. Keluhan warga. Jadi kita lebih enak ya Pak, kita mencurahkan isi hati kita ke pusat. Tapi ini mah nggak ada Pak tanya jawab langsung ke warga gitu. Jadi yang jelas warga perumahan sini sangat kecewa dengan apa yang dijanjikan oleh developer tidak kunjung tiba ya. Dengan PSU-nya, dengan sarana-sarana sosial ya seperti kayak pemakaman, drainase, PJU, sarana terbuka hijau ya, artinya sangat mengecewakan buat para benteng juga Pak. Benteng ya. Benteng belum ya? Belum benteng. Jadi benteng juga belum ya. Belum. Jadi masih banyak masih ya. banyak. Jadi hal-hal yang memang mereka abaikan lah ya sebagai kewajiban-kewajibannya gitu. Ya, oke Ibu. Selama ini tuh warga ya diam-diam saja karena gimana ya, maksudnya seharusnya dari pihak developer itu maulah bertatap muka, karena kita kan bisa ngomong baik-baik, benar ya kan Pak? Selama ini pihak developer selalu menghindar ya Bu ya? Selalu menghindar ya. Tidak pernah mau ketemu sama warga ya? Tidak ada. Jadi seolah kayak kucing-kucingan Pak. Kucing-kucingan ya? Betul. Ya, demikian Linda Luciana tadi keluhan daripada warga perumahan di Bagenit, Citraland ini, yang mana warga sangat mengeluhkan PSU-nya yang hanya janji dan hanya omong doang menurut warga.
Demikian Linda Luciana, saya Dini Gartiwa, kembali lagi ke Anda.